Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Lestari dari kelas 11 MP2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang demokrasi liberal. 1. Pengertian. Menurut Matroji, demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Sedangkan menurut Wati, demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat, dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan ada beberapa ciri-ciri demokrasi liberal. Ciri-ciri yang pertama yaitu kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Yang ketiga, masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Yang selanjutnya, kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Sedangkan menurut sistem pemerintahan, demokrasi liberal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka. 2. Memiliki perwakilan dari rakyat-rakyat dalam negara tersebut dan dituangkan dalam konstitusi mereka. Sedangkan menurut sistem pemerintahan, demokrasi liberal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka. 2. Memiliki perwakilan dari rakyat-rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa. Yang ketiga, kekuatan tidak terkonsentrasi pada satu titik pemerintahan saja sehingga membuat proses pengambilan keputusan terlambat. Selanjutnya, sejarah demokrasi liberal. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang bisa diterapkan, seperti federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensial. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR atau DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga presidensial, bukan lagi sebagai lembaga pembantu presiden. Di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir, KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan maklumat pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi liberal, di mana Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bersifat liberal. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Menteri atau Kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada Parlemen atau DPR. Pada saat penerapan demokrasi parlementer, Indonesia memiliki berbagai partai politik seperti PNI, PKI, Masyumi, NU, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, PSII, dan PSI. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong munculnya beragam partai politik dengan ideologi dan tujuan politik yang berbeda. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.